mata kuliah pengantar statistik, kalau saya lihat dari hasil tugas review minggu kemarin itu sudah belajar tentang sampai ke persentil ya, persentil, desil, kuartil sudah belajar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang koefisien variasi. Nah, sebelumnya Mbak mau tanya, untuk simpangan baku dan simpangan rata-rata atau standar deviasi sudah belajar kan ya? Simpangan baku atau standar deviasi, lalu juga simpangan rata-rata itu sudah belajar kan ya? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, baik, saya lanjutkan aja ke koefisien variasi. Saya share dulu PPT-nya. Oke, PPT saya sudah terlihat, Dek? Sudah, Mbak. Iya, Mbak. Oke, kalau sudah terlihat sebelumnya ada beberapa yang mau Mbak sampaikan. Yang pertama yaitu kita mulai perkuliahan setiap minggunya itu di jam 10.30 saja ya. Karena biasanya yang di pagi itu saya ngajar jam 8 itu di rumah, jadi selesainya baru saya ke kampus ya, itu ada jeda waktu takutnya terlalu mepet. Jadi untuk mulai minggu ini dan minggu seterusnya kita mulai belajarnya jam 10.30, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mata kuliah pengantar statistik ini dengan saya itu saya hanya menyampaikan materi itu sekitar 30 sampai 45 menit, selebihnya nanti kita ada latihan. Nah, latihan itu biasanya saya berikan di setiap pertemuan, dan nanti di akhir kalau saya ada waktu, kita bahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan mulai dari pertemuan hari ini hingga terakhir nanti. Jadi saya harap kalau seandainya ada tugas dari saya itu biasanya saya minta kalian kerjakan dengan ditulis tangan dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, saya harap kalian kerjakan bisa di kertas atau di buku, namun disimpan. Ya, nanti kalau ada waktu di akhir itu bisa kita bahas bersama-sama dan bisa kalian lihat apa yang kalian kerjakan itu sudah benar, sudah tepat atau belum ya. Itu yang akan saya sampaikan. Lalu berikutnya kita langsung saja ke materi. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, nggak ada yang mengalami kendala dalam istilahnya itu semuanya bisa masuk di e-learning ya? Atau masih ada beberapa yang tidak bisa masuk di e-learning? Karena untuk pengumpulan tugas itu saya wajib di e-learning ya, takutnya nanti tercecer kalau di tempat yang lain ya. Jadi kalau tidak ada yang mengalami masalah untuk di e-learning ya alhamdulillah ya, berarti sudah bisa saya gunakan. Baik, kita ke materi saja langsung. Ya, kita akan membahas tentang koefisien variasi. Apa itu koefisien variasi? Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Ini adalah pengertian dari koefisien variasi. Oke, yang pertama, koefisien variasi dengan simbol KV adalah besarnya koefisien variasi itu kemudian dinyatakan dengan rumus. Jadi, rumus dari koefisien variasi atau KV di sini adalah S per X kali 100%. Nah, KV di sini adalah koefisien variasi, S di sini adalah simpangan standar, dan X bar di sini adalah rata-rata. Ya, oke. Contoh soalnya, nilai rata-rata matematika kelas 3 AK1 adalah 80 dengan simpangan standarnya adalah 4,5 dan nilai rata-rata kelas 3 AK2 adalah 70 dengan simpangan standarnya adalah 5,2. Kemudian
Hitunglah koefisien variasi masing-masing. Kita masukkan ke dalam rumus. Kebetulan di sini sudah diketahui semuanya ya. Baik itu nilai rata-rata maupun simpangan standarnya. Jadi KV 3AK1 kelas pertama ya sama dengan S per X bar kali 100%. Simpangan standarnya berapa? 4,5 per rata-ratanya berapa? 80 kali 100%, maka hasilnya adalah 5,6%. Sedangkan KV3AK2 untuk kelas yang kedua sama dengan S per X bar kali 100%. Nah, simpangan standar untuk kelas yang kedua berapa? 5,2, sudah ada di soal ya, per nilai rata-ratanya berapa? Nah, di soal juga sudah ada nilai rata-ratanya adalah 70 kali 100% sama dengan 7,6%. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya rasa masih belum terlalu sulit ya. Oke, lanjut. Ada WA deh, jadi kadang tuh kalau kita buka WA online di laptop kadang mengganggu, jadi terpecah konsentrasi kita ya. Oke, contoh yang kedua. Standar adalah 5. Sedang koefisien variasinya adalah 12,5%. Maka adalah, kita lihat, KV, kita masukkan dalam rumus dulu ya, KV sama dengan S per X bar kali 100%. Koefisien variasinya sudah ada, yaitu 12,5%, sama dengan S-nya, standar deviasinya adalah 1,5 per X bar kali 100%. Maka 12,5% sama dengan 1,5 kali 100% berapa? Jadi 150% ya per X bar. Maka X bar sama dengan 150% per 12,5%. Hasilnya adalah 12. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya sampai sini? Nanti coba kalian hitung apakah benar hasil perhitungan saya ya sambil dicek ya. Ini contoh yang kedua. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, dari hasil penelitian terhadap besi beton di toko A dan B diperoleh data sebagai berikut. X bar A itu adalah 55.690 PSI dan SA-nya simpangan standarnya adalah 20. X bar B-nya itu adalah 76.000 PSI sedangkan simpangan standar B-nya adalah 25. Maka tentukan pertanyaan yang pertama, koefisien variasi masing-masing. Jadi koefisien variasi masing-masing toko, baik itu toko A maupun toko B. Yang B adalah di toko mana sebaiknya kita membeli besi beton. Kita jawab ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi koefisien variasi toko A sama dengan SA per X bar A kali 100% sama dengan simpangan standar A tadi adalah 20. Iya. Kita lihat, benar nggak simpangan standarnya? Benar ya, simpangan standar untuk toko A adalah 20, sedangkan X bar A-nya adalah 55.590. Kita cek. Oh benar, X bar A-nya adalah 55.690 ya. Kemudian kita kalikan 100% sama dengan hasil akhirnya adalah 0,036%. Sampai sini ada pertanyaan terkait perhitungannya? Kalau belum ada kita lanjutkan. Lalu koefisien variasi toko B sama dengan
simpangan standar B per X bar B kali 100%. Simpangan B-nya berapa? Kita cek, kebetulan sudah ada di soal 25. X bar B-nya berapa? 76.000. Berarti 25 per 76.000 kali 100%. Sama dengan 0,033%. Jadi kesimpulannya, variasi kekuatan besi beton di toko A itu lebih besar daripada toko B. Jadi sebaiknya kita membeli di toko A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya belum ya. Oke, basi pemanasan, kita lanjutkan. Lalu yang berikutnya adalah terkait tentang variasi jangkauan atau VR, adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan. Rumusnya adalah VR sama dengan R. R itu adalah range atau jangkauan ya. R per X bar kali 100%. Ini rumus dari variasi jangkauan ya. Lalu untuk variasi simpangan rata-rata atau VSR adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata. Rumusnya adalah VSR, SR di sini adalah simpangan rata-rata, sama dengan SR per X bar kali 100%. Ini rumus variasi simpangan rata-rata ya. Berikutnya, lalu untuk variasi kuartil atau VQ ya, pengertiannya adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan kuartil. Rumusnya ada dua ya, bisa menggunakan rumus pertama, bisa menggunakan rumus kedua ya. Jadi VQ sama dengan simpangan kuartil atau QD per ME. ME itu median. Median itu adalah nilai tengah kali 100%. VQ sama dengan Q3 kurangi Q1, kuartil 3 dikurangi kuartil 1 per kuartil 3 ditambah kuartil 1 kali 100%. Jadi bisa pakai rumus yang pertama yang QD per ME atau pakai rumus yang kedua yaitu Q3 kurangi Q1 per Q3 ditambah Q1 kali 100%. Ya, itu. Jadi bisa pakai salah satu atau mau pakai dua-duanya boleh. Ya, itu terkait tentang variasi kuartil. Lalu kita lihat contoh soalnya. Ada dua perusahaan, yaitu namanya perusahaan tidak rugi dan perusahaan untung. Memiliki karyawan sebanyak 50 orang. Untuk keperluan penelitian mengenai variasi gaji karyawan, maka diambil sampelnya sebanyak 7 orang dari masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan tidak rugi diambil sampel 7 orang, variasi perusahaan untung diambil sampel 7 orang dengan gaji masing-masing dalam ribuan rupiah ya. Untuk perusahaan tidak rugi itu adalah sampelnya, gajinya adalah 300, 250, 350, 400, 600, 500, dan 550. Sedangkan untuk perusahaan untung, itu sampelnya adalah 200, 450, 250, 300, 350, 750, dan 500. Nah, soalnya ada dua. Yang pertama, tentukan dispersi relatif perusahaan tersebut. Jadi, gunakan 4 macam dispersi tadi, variasi jangkauan, variasi kuartil, variasi simpangan rata-rata, dan koefisien variasi ya. Dan yang soal yang ke B adalah perusahaan mana yang memiliki variasi gaji yang lebih baik. Kita lihat pemecahannya atau jawabannya. Nah, kita permisalkan dulu. Misalnya perusahaan tidak rugi itu kita kasih simbol A. Dan perusahaan untung kita kasih simbol B. Nah, lalu kita hitung dengan rumus yang pertama, yaitu perhitungan koefisien variasi. Langkah pertama adalah kita menentukan simpangan rata-rata, bukan simpangan, nilai rata-rata
nilai rata-rata dari perusahaan A sama dengan sigma XA per N sama dengan 2.950 per 7. Nah, 2.950 itu dapat dari mana? Dapat dari, kita lihat soalnya. Tadi ada 7 sampel. Ya, sampel untuk perusahaan A atau perusahaan tidak rugi tadi, gajinya berapa aja? 300, 250. Berarti caranya adalah melakukan penambahan, yaitu 300 ditambah 250 ditambah 350 ditambah 400 ditambah 600 ditambah 500 dan ditambah 550, hasilnya adalah 2.950. Ya, itu untuk sigma XA-nya. Kemudian kita bagi dengan N, itu berdasarkan jumlah sampel yaitu 7, maka hasilnya adalah 421,43. Lalu sigma XA sama dengan adalah 2.950. Lalu kita cari sigma XA kuadratnya sama dengan 2.950 kali 2.950, maka hasilnya adalah 8.702.500. Baru kita masukkan ke simpangan standar perusahaan A sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N kuadrat sama dengan berarti 8.702.500 per 7 dikurangi sigma X tadi berapa? 2.950 dibagi N-nya adalah 7, kemudian dikuadratkan. Lalu kita hitung setelah diakarkan hasilnya adalah 1032,28. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita tetapkan aja. Jadi pada saat kalian menghitung nanti ke depannya, baik itu tugas maupun ujian akhir semester, kita ambil kalau seandainya ada angka di belakang koma sangat banyak, misalnya kita tetapkan aja, kita ambil 2 angka di belakang koma. Ya, jadi 2 angka di belakang koma yang kita ambil. Jadi kita sepakati mulai dari sekarang ya, 2 angka di belakang koma. Oke, kita balik lagi, kita lanjutkan. Maka X bar B-nya sama dengan sigma XB per N sama dengan 2.800 per 7 sama dengan 400. 2.800 dapat dari mana? Dari jumlah sampel dari perusahaan B. Kita lihat, perusahaan B tadi gajinya berapa aja? 200 ditambah 450 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 350 ditambah 750 ditambah 500, hasilnya adalah 2.800. Makanya tadi X bar B-nya adalah 2.800. Jadi setelah dibagi dengan 7 hasilnya adalah 400 ya. Nah, sigma XB-nya sama dengan 2.800 tadi, kemudian kita kuadratkan 2.800 kali 2.800, maka hasilnya adalah 7.840.000. Lalu kita carilah simpangan standar B-nya, kita masukkan ke dalam rumus ya, sama dengan akar dari 7.840.000 per 7 dikurangi dalam kurung 2.800 dibagi 7, lalu kita kuadratkan. Jadi kalau ada dalam kurung, kita hitung dulu dalam kurung ya, kalau sudah ketemu hasilnya baru kita kuadratkan. Setelah itu kemudian kita akarkan, maka hasilnya adalah 979,80. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang kurang paham? Belum ada, Mbak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Lalu kita masukkan ke rumus koefisien variasi dari perusahaan A sama dengan SA simpangan standar A per X bar A kali 100%. Simpangan standar A tadi berapa? 1032,28 per 421,205. Kita cek. Nah, ya, ini.
Kita cek hasilnya, kita masukkan ke dalam sini. Lalu setelah kita hitung, maka hasilnya adalah 245,08%. Kita cek dulu. Jangan-jangan saya ada yang salah nanti hitungnya ya. 421,205. 421,43. Benar nggak nih? 2950 dibagi 7 deh. 421,43. Benar nggak? Coba dicek. Benar nggak? Benar, Mbak. Benar, oke. Berarti yang mana? Kita cek lagi. X bar A di sini 421,205. Berarti yang salah adalah di sini ya. Seharusnya 421, berapa tadi? 43, Mbak. Oke. Saya benerin dulu. 421,43. Oke. 421,43 kali 100%. Hasilnya benar nggak, Dek? Coba kalian hitung. 2,49. Kita cek ya, sama-sama ya, takutnya nanti salah hitung. 1032,28 dibagi 421,43 kali 100. 244,95. Berarti di sini 244,95. Oke, ini hasilnya adalah 244,95% ya. Oke, benar nggak hitungan saya? Benar, Mbak. Benar, oke. Kalau sudah benar, kita lanjutkan yang kedua, yaitu mencari koefisien variasi perusahaan B, yaitu sama dengan simpangan standar B SB per X bar B kali 100%. Kita lihat, apakah SB-nya benar 979,50, benar 979,80, per X bar B-nya 400, benar ya, 400. Kemudian kita kalikan 100, hasilnya adalah 244,95%. Berarti koefisien variasi toko A dan toko B adalah sama. Ya, tuh. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan menggunakan rumus atau perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan variasi jangkauan, yaitu RA sama dengan R itu adalah jangkauan. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau mencari jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita lihat di soal dulu. Di perusahaan A nilai terbesarnya berapa? Oke, ini dari 7 sampel itu untuk perusahaan A nilai terbesarnya berapa? 600. 750, Mbak. Mana? Yang A, itu yang B. 600. Ya, 600. Nilai terkecil perusahaan A? 250. 250. Berarti 600 dikurangi 250 untuk jangkauan perusahaan A. Benar nggak? 600 benar ya. Dikurangi 250. Hasilnya adalah 350. Kita lihat dari nilai yang B. Perusahaan B. Perusahaan B nilai yang terbesar berapa? 750. Nilai yang terkecil? 200. 200. Berarti nyari jangkauan perusahaan B 750 dikurangi 200. Hasilnya adalah 550. Kalau sudah ketemu, kita masukkan ke rumus. VRA, variasi jangkauan toko A, sama dengan RA per X bar A kali 100%, yaitu sama dengan 350 per 421,23 kali 100%, maka hasilnya adalah 83,09%. Sambil dicek perhitungan saya ya. Lalu untuk variasi jangkauan perusahaan B sama dengan RB per X bar B kali 100%, sama dengan 550
per X bar B-nya adalah 400 kali 100%, kemudian hasilnya adalah 137,5%. Kalau dilihat dari rumus yang kedua atau menggunakan perhitungan variasi jangkauan, maka perusahaan B itu lebih tinggi daripada perusahaan A, atau perusahaan A itu lebih kecil daripada perusahaan B. Ya, oke, tunggu sebentar ya Dek ya, saya ada telepon. Untuk yang di slide 12 itu Mbak, rumus yang pertamanya itu mencari X bar itu maksudnya Sebentar. ini kan awalnya mencari koefisien variasi. Nah itu awalnya itu mencari apa itu Mbak? Yang rumus X bar sama sigma XA itu. Oke, jadi kita lihat dulu ya rumus dari koefisien variasinya apa. Rumus dari koefisien variasi tadi apa? SA per X bar A kali 100%. Nah, kita lihat dulu soalnya yang diketahui apa. Yang diketahui itu kan baru N-nya 7, sama jangkauannya, istilahnya itu range-nya. Berarti kalau kita mau ngitung koefisien variasi ada SA sama X bar A, berarti kita cari dulu X bar A-nya. Ya, kita cari dulu X bar A-nya. Nah, X bar A-nya itu rumusnya apa? Sigma XA per N. Jadi, jumlah rata-rata, ya, jumlah rata-rata dari toko A per N. Nah, jumlah rata-rata dari toko A per N ini, toko A itu yang mana? Yang ini nilainya itu yang dari 7 sampel tersebut, yaitu 300, 250, 350, 400, 600, 500, dan 550. Nah, jadi kalau kita mau nyari X bar A-nya, kita tambah. Ya, maka hasilnya adalah 2.950. Kemudian kalau kita mau cari X bar A-nya dibagi dengan jumlah sampel yaitu 7. Makanya hasilnya adalah 421,43. Nah, kita lihat lagi rumus koefisien variasi. Oh, ada SA-nya, ada simpangan standarnya, itu belum diketahui. Maka kita cari dulu simpangan standarnya. Ya, jadi simpangan standar itu kan rumusnya ada sigma X kuadrat. Ini bukan X2 ya, karena saya sulit untuk membuat angka 2 di atas. Jadi sigma X kuadrat per N. Nah, kita harus tahu dulu jumlah X tadi, XA tadi berapa? 2.950. Maka kalau kita mau lihat sigma XA kuadrat, maka 2.950 kali 2.950. Makanya hasilnya adalah 8.702.500. Jadi dari mana kita tentukan? Kita lihat dulu rumusnya, koefisien variasi. Di situ kan tidak diketahui atau belum diketahui X barnya berapa, belum diketahui juga simpangan standarnya berapa. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu, baru bisa menghitung koefisien variasi. Gitu. Gimana? Udah jelas? Ya, sudah jelas Mbak. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya Dek ya. Kita harus tahu dulu di soal itu yang diketahui apa, kemudian yang mau dicari itu apa. Kita lihat rumus, apakah di dalam rumus itu semuanya sudah diketahui di dalam soal atau belum. Kalau belum, kita cari terlebih dahulu satu-satu ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, yaitu menghitung variasi simpangan rata-rata. Jadi simbolnya adalah SR, rumusnya adalah SRA sama dengan XA dikurangi X bar A per N. Nah, XA dikurangi XA dikurangi X bar A itu dapatnya dari mana? Kita lihat ada rumusnya sebenarnya. Jadi XI per X bar. Jadi bedanya karena
itu kan ada 2 toko ya, jadi kita hitung satu-satu dulu. Jadi kita hitung dari toko A dulu, berarti XA dikurangi X bar A itu adalah sama dengan banyaknya sampel tadi berapa? 7 sampel ya. Dengan urutan di soal adalah 300, 250, 350, 400, 600, 500, dan 550. Saya tahu dari mana? Dari sini. Awal ya. Nah, ini 300, ini XI, berarti nilai sampel yang pertama, yaitu 300. Dikurangi 421,43 dari nilai rata-rata. Sebentar ya Dek ya, saya ada telepon lagi. Jeda lagi, saya dapat telepon dari keuangan soalnya, itu penting ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi 300 ini kita ambil dari sampel, dari 7 sampel dari masing-masing perusahaan ya. Awalnya tadi kan 300, kemudian dikurangi X bar ini punya perusahaan A karena kita menghitung perusahaan A terlebih dahulu. Jadi X ini adalah XA dikurangi X bar A sama dengan sampel yang pertama di perusahaan A adalah 300 dikurangi X barnya adalah 421,43 yang sudah kita hitung di awal, ditambah sampel yang kedua tadi adalah 250 dikurangi X bar A-nya adalah 421,43 sampai seterusnya sampai ke 7 sampel. Kita lihat soalnya kalau kalian masih bingung. Oke, kita lihat soalnya. Bentar. Nah, kalian lihat di situ sampel dari perusahaan angka 300, 250, 350, 400, 600, 500, dan 550. Itu setiap sampel itu dikurangi dengan X bar A. Jadi 300 dikurangi 421,23 ditambah 250 dikurangi 421,23 ditambah 350 dikurangi 421,23. Begitu sampai ke sampel terakhir yaitu 550 dikurangi 421,23 ya, itu adalah hasil terakhirnya kita hitung ya, hasilnya adalah 771,43. Nah, perlu yang kalian ingat bahwa kalian lihat ada tanda apa ya istilah kalau bahasa rumus matematikanya saya lupa tuh ya, kayak seperti tanda kurung ya, yang di bagian catatan saya itu menyatakan bahwa kalau hasil pengurangannya negatif, itu tetap dianggap positif. Jadi kalau misalnya 300,421,43 itu kan minus 121,43. Tapi di dalam rumus itu ada, saya lupa rumus matematikanya apa nama tanda itu ya, tapi itu menekankan bahwa meskipun hasil pengurangannya negatif tetap dinyatakan positif. Makanya di hasil saya itu saya tulis 121,43. Ada ingat nggak apa nama rumus matematikanya itu ya? Kalau nilai mutlak. Nilai mutlak. Oh iya, nilai mutlak. Ya, saya lupa. Ya, nilai mutlak. Jadi meskipun kita hitung itu hasilnya negatif tapi tetap harus positif ya, nilai mutlak saya lupa. Oke, begitupun nanti kalau kita mau menghitung ya, kalau kita mau menghitung XB dikurangi X bar B ya, itu sama prosesnya. Jadi kita lihat dulu sampel dari 7 sampel dari perusahaan B ya, 200 berarti kita kurangi 200 dikurangi X bar B tadi adalah 400 ya, 200 dikurangi 400 ditambah 450 dikurangi 400 ditambah 250 dikurangi 400 sampai terakhir 500 dikurangi 400 ya, hasilnya itu adalah 1000 kalau nggak salah. Dan itu nilai mutlak ya, kalau nilai mutlak meskipun minus itu nggak masalah ya, hasilnya adalah 1000 ya. Jadi SRB-nya XB dikurangi X bar B per N itu hasilnya adalah 1000 per N-nya adalah
maka hasilnya adalah 142,857. Ya, lalu kita baru masukkan ke rumus ya. Variasi simpangan rata-rata sama dengan SRA per X bar A kali 100% sama dengan 110,24 tadi sudah kita cari ya, per X bar A-nya adalah 421,43 kali 100% sama dengan adalah 26,16%. Ini untuk toko A. Lalu simpangan rata-rata untuk toko B sama dengan rumusnya SRB per X bar B kali 100% sama dengan 142,857 per 400 kali 100%, maka hasilnya adalah 35,71%. Kalau kita lihat berdasarkan hasilnya, itu ternyata toko A lebih kecil simpangan rata-ratanya daripada toko B. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti udah jelas kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut yang perhitungan yang berikutnya adalah perhitungan variasi kuartil. Jadi langkah pertama adalah kita lihat dari sampel, dari 7 sampel itu kan kalau kita lihat di soal tadi itu tidak berurutan. Jadi kita urutin dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi untuk toko A setelah kita urutkan dari yang terkecil itu nilainya adalah 250, 300, 350, 400, 500, 550 dan 600. Sedangkan untuk toko B setelah kita urutkan itu menjadi 200, 250, 300, 350, 450, 500 dan 750. Untuk mengurutkannya udah paham atau masih ada yang belum paham? Silahkan. Kalau ngurutin B, Mbak Raso bisa ya. Kalau bisa kita lanjutkan, kita mencari kuartil 1A. Kuartil 1A, kenapa kok nilainya 300? Kita lihat ada rumusnya. Ya, jadi, nah di bagian catatan sudah Mbak tulis biar kalian tidak lupa ya. Jadi untuk menentukan kuartil 1 itu sama dengan ada rumusnya ya. I dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan I di sini adalah 1 karena yang dicari adalah kuartil 1. Jadi 1 dalam kurung 7 plus 1 itu adalah 8 ya, dibagi 4 adalah hasilnya 2. Berarti kuartil 1 ini adalah nilai yang berada di urutan yang kedua. Kita lihat. Kuartil 1A, nilai yang berada di urutan kedua adalah 300 ya. Lalu kuartil 1B di toko B, kalau kita lihat berarti nilai yang berada di urutan kedua dalam hal ini adalah 250. Nah, lalu untuk kuartil ketiga, kita lihat cek rumusnya. Kuartil ketiga berarti 3, I-nya 3 karena yang dicari adalah kuartil ketiga dalam kurung 7 plus 1 dibagi 4 sama dengan 7 tambah 1, 8 kali 3, 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti kuartil 3 adalah nilai yang berada di urutan ke-6. Kita cek. Kuartil 3A, urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 550. Kuartil 3 toko B, di urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 500. Sampai di sini ada pertanyaan? Cara menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Lalu yang berikutnya kita menentukan ME atau median toko A. Median itu adalah nilai tengah. Kita lihat dari sampel, 7 sampel dari toko A. Kan ada 7, berarti nilai tengahnya adalah nilai yang berada di urutan ke berapa?
Keempat. Ya, keempat. Berarti kita lihat median A-nya adalah 400, sedangkan median B-nya adalah 350. Ya. Lalu berikutnya kita cari kuartil dari toko A, ya. Kuartil deviasi toko A sama dengan rumusnya setengah dalam kurung kuartil ketiga A dikurangi kuartil 1A sama dengan setengah dalam kurung 550 per 300, maka hasilnya adalah 125. Sama, kita menentukan kuartil deviasi toko B sama dengan setengah dalam kurung kuartil 3B dikurangi kuartil 1B, yaitu setengah dalam kurung 500 dikurangi 250 adalah 125. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, lalu kita baru mencari variasi kuartil toko A sama dengan, ini Mbak menggunakan dua rumus ya, keduanya Mbak gunakan. Rumus yang pertama, variasi kuartil A sama dengan kuartil deviasi A per median A kali 100%. Kuartil deviasi A tadi sudah ketemu ya, hasilnya adalah 125 per median A tadi, kita lihat. Oh, median A tadi 400 ya, berarti median A-nya 125 bagi 400 kali 100%, hasilnya adalah 31,25%. Sedangkan variasi kuartil B sama dengan 125, tadi sudah dicari ya, kuartil deviasi B hasilnya sama A dengan B 125 per median B, kita cek median B-nya berapa, 350, jadi 125 per 350 kali 100%, maka hasilnya adalah 35,71%. Ya, ini rumus pertama. Dari rumus yang pertama kita lihat ternyata variasi kuartil perusahaan A lebih kecil daripada variasi kuartil toko B. Ya, oke, kita lanjut pakai rumus yang kedua. Variasi kuartil A sama dengan kuartil 3A dikurangi kuartil 1A per kuartil 3A ditambah kuartil 1A kali 100%. Kuartil 3A tadi berapa kita tentukan? 550, sudah ketemu ya. 550 per 300 per 550 ditambah 300 kali 100%, maka hasilnya adalah 29,41%. Sedangkan untuk variasi kuartil B sama ya rumusnya, kuartil 3B dikurangi kuartil 1B per kuartil 3B ditambah kuartil 1B kali 100%, maka hasilnya adalah 33,33%. Kalau kita lihat dari rumus yang kedua, ternyata variasi kuartil A juga lebih kecil daripada variasi kuartil B. Jadi kalau kita bandingkan baik itu rumus 1 dan rumus kedua, meskipun hasilnya berbeda, namun persentasenya sama. Maksudnya di sini persentase sama itu adalah kesimpulannya ternyata variasi kuartil A itu lebih kecil daripada variasi kuartil B, baik itu dihitung menggunakan rumus pertama maupun rumus kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti kalian sudah paham ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungannya ternyata dispersi relatif gaji perusahaan B lebih baik daripada perusahaan A. Karena berdasarkan perhitungan dari keempat rumus, itu yang A itu jauh lebih kecil daripada yang B, kecuali yang pertama, koefisien variasi hasilnya sama. Namun kalau kita berdasarkan 4 rumus itu, kita melihat ketiganya itu hasilnya sama, yaitu perusahaan A lebih kecil daripada perusahaan B, maka bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi itu, dan variasi gaji perusahaan B itu lebih baik daripada perusahaan A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti untuk materi yang akan saya sampaikan sudah cukup. Sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk mengerjakan latihan soal. Ada 4. Nah, ada 4 soal. Ya.
4 soal kalian kerjakan. Boleh di kertas, boleh di buku. Usahakan jangan sampai hilang. Nanti siapa tahu ada waktu untuk kita bahas bersama-sama ya. Tuh. Jadi kerjakan dengan ditulis tangan, dikumpulkan dalam bentuk PDF paling lambat sebelum jam 12 malam. Artinya sebelum jam 23:59 di e-learning ya, Dek ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Maaf Mbak. Ya. Mbak, e-learning Mas masih terkunci Mbak. Kemas ya. Oke, Iya, kalau gitu nanti kamu tolong tulis nama lengkap kamu sama NIM kamu, tapi kirimnya nggak usah via Japri, di grup aja, jadi bisa saya cek ya. Di grup tulis identitas kamu dengan lengkap, nama dan NIM. Selain Kemas ada lagi yang masih belum bisa join di e-learning? Oke, jadi Kemas saja ya, atau nanti kalau seandainya ternyata belum bisa masuk di e-learning, tolong list aja di grup nama lengkap dan NIM-nya ya. Tuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa materi hari ini cukup sekian. Untuk soalnya bisa kalian lihat di e-learning sudah saya upload ya. Selamat mengerjakan, usahakan jangan lewat dari jam yang saya tentukan ya. Bertanya, Mbak. Kenapa? Izin bertanya. Boleh? Itu Mbak, boleh minta PPT-nya nggak Mbak? PPT-nya ada di e-learning, bisa kalian unduh sendiri ya, Ya. sudah saya upload ya, dan Baik, soalnya juga ada di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian. Selamat mengerjakan soal yang saya berikan. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.